Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kisi-kisi PTS Matematika yang telah kalian kerjakan. Di sini Bu Wulan akan membahas satu persatu ya. Jadi untuk nomor 1, di situ sudah diketahui matriks X dan Y berordo 2 kali 2. Yang ditanyakan itu adalah nilai X ditambah Y. Jadi langsung saja untuk penjumlahan matriks itu adalah setiap elemen yang sama itu kalian jumlahkan. Jadi 3 ditambah min 2, min 3 ditambah 1, 0 ditambah 4, dan 3 ditambah 2. Jadi jawabannya adalah 1, min 2, 4, dan 5. Kemudian nomor 2. Di situ diketahui juga ada dua matriks, yaitu matriks A dan B. Kali ini adalah yang ditanyakan pengurangan dengan pengurangan digabungkan dengan perkalian skalar matriks, yaitu A dikurangi 2B. Jadi langsung saja jawabannya. A ditulis ulang lagi matriksnya 2, 1, 0, min 1, kemudian dikurangi dengan 2 dikali matriks B, min 1, 1, 0, 2. Yang pertama yang harus kalian kerjakan itu adalah perkalian skalar matriks, yaitu 2 dikali matriks B, jadilah min 2, 2, 0, 4. Jadi 2 ini kalian kali dengan semua elemen yang ada di matriks B. Setelah itu baru dikurangi, yaitu 2 dikurangi min 2 itu sama halnya dengan min kali min, jadi plus. Sama halnya dengan 2 ditambah 2 yaitu 4, 1 dikurangi 2 yaitu min 1, 0 dikurangi 0, 0, min 1 dikurangi 4 itu adalah min 5. Lanjut nomor 3. Diketahui di situ ada matriks A dan matriks B. Kali ini adalah perkalian dua matriks. Cara mengerjakannya adalah, di situ sudah ada dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Untuk elemen satu-satu kalian perhatikan, yaitu di mana 2 baris pertama pada matriks A dikali dengan 1. Kemudian 3 dikali dengan 4. Jadi kalian harus ingat, di matriks yang pertama atau matriks A kita ambil adalah baris. Kemudian di matriks kedua atau matriks B kita ambil itu adalah kolomnya. Jadi 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 4. Nah, selanjutnya itu ada elemen 1, 2 di mana 2 dikali 3 terus ditambah 3 dikali dengan 2. Oke, untuk elemen yang ke-21 baris kedua kolom pertama yaitu 5 dikali 1 ditambah 2 dikali 4. Untuk matriks dengan elemen 2, 2 yaitu adalah 5 dikali 3 ditambah 2 dikali 2. Nah, setelah itu hasilnya kita kalikan saja. Jadilah dia 2 ditambah 12, kemudian 6 ditambah 6, 5 dikali 1, 2 dikali 4, 5 dikali 3, 2 dikali 2. Jadi matriks baru dari A dikali B itu adalah 14, 12, 13, dan 19. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 4 diketahui kesamaan matriks dari 2x 3 4y ditambah 3 5 sama dengan 4 3 7 5. Maka nilai dari x ditambah y, sebelum kita tambahkan variabel x dan y, kita harus cari dulu nilai x-nya berapa, nilai y-nya berapa. Caranya adalah 2x itu temennya dengan 4, maka x sama dengan 4 karena
2 itu adalah dalam bentuk perkalian, ketika kita pindah ruaskan maka dia menjadi pembagian. Sehingga jadilah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 4Y ditambah 3 itu temennya adalah 7. Jadi 4Y, 3-nya kita pindah ruaskan jadi dari penjumlahan ketika dipindah ruaskan menjadi pengurangan. Sehingga 4Y-nya turun sama dengan 7 dikurangi 3 yaitu adalah 4. Terus Y sama dengan, karena di situ 4 adalah perkalian, ketika kita pindah ruaskan dia menjadi pembagian. Jadilah 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi kita sudah dapat X-nya adalah 2 dan Y adalah 1. X ditambah Y sama dengan 2 ditambah 1. Jadi 3 hasilnya. Terus nomor ke-5. Yang ditanyakan dalam nomor 5 itu adalah transpose matriks. Berordo berapa di situ? Berordo 2 dikali 3, di mana barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi diingat, transpose matriks adalah perubahan baris menjadi kolom dan sebaliknya kolom menjadi baris. Karena yang pertama matriks A itu adalah berordo 2 kali 3, maka ketika kita transposkan dia berubah menjadi 3 dikali 2. Gitu ya ordonya ya, seperti yang bisa kalian lihat. Kemudian selanjutnya untuk nomor 6. Nomor 6 yang ditanyakan adalah determinan dari matriks X. Berikut ini adalah, di situ ada matriks berordo berapa? 3 dikali 3. Nah, jika determinan, Bu Wulan ingatkan lagi, jika kita ingin mencari determinan matriks, maka kita harus menambahkan kolom pertama dan kolom kedua. Jadi seperti yang kalian lihat, setelah itu baru ingat diagonal utama. Di situ ada berapa diagonal utamanya? Ada 3. Jadi semua diagonal utamanya ditambahkan, kemudian dikurangi dengan diagonal samping. Seperti yang bisa kalian lihat di situ ya. Sehingga jadilah dia 28 dikurangi 29 sama dengan min 1. Oke, next. Nomor 7. Nomor 7 yang ditanyakan adalah inverse. Di sini ada inverse dari matriks berordo berapa? 2 dikali 2. Jadi di situ inverse matriks rumusnya adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Jadi itu adalah inverse matriks. Jadi ingat, determinan matriks itu adalah jika berordo 2 kali 2 maka diagonal utamanya dikurangi dengan diagonal samping, yaitu 1 per 4 dikali min 3 dikurangi dengan min 8 dikali 1. Kalau adjoin, ingat ya, diagonal utamanya dibalik, 4 jadi min 3 dan min 3 jadi 4. Kalau untuk diagonal samping tinggal kita tambahkan negatifnya. Karena 8 sudah negatif maka negatifnya hilang. Karena satunya positif makanya kita tambahin dia negatif. Sehingga 1 per 4 dikali min 3 adalah min 12 dikurangi dengan min 8 kali 1 adalah min 8. Dikali lagi dengan adjoin A min 3, 8 min 1, 4. Sekarang yang min 12 dikurangi min 8 itu kita operasikan dulu muatannya. Min dikali min itu adalah plus. Sehingga jadilah min 12 ditambah 8. Sehingga jadilah dia 1 per min 4 dikali min 38 min 1, 4. Jadi 1 per min 4 itu kita kalikan dengan semua yang ada di elemen
elemen daripada si adjoin A. Sehingga jawaban yang benar adalah C, yaitu 3/4 dikurangi 3/4 min 2 1/4 dan juga min 1. Selanjutnya nomor 8. Yang ditanyakan determinan matriks lagi berordo 3x3 sama seperti sebelumnya, di mana untuk kolom pertama dan kolom kedua kita tulis ulang sehingga di situ terdapat 3 diagonal utama dan 3 diagonal samping. Tinggal kalian langsung ditambahkan untuk diagonal-diagonal utamanya. Kemudian ketika sudah masuk ke diagonal samping kita kurangi. Jadi hasilnya adalah 8. Oke. Nomor 9. Jadi nomor 9 itu adalah penjumlahan matriks yang dikombinasikan dengan perkalian skalar, yaitu di situ ada matriks R dan S berordo 2x2, di mana kita disuruh cari 3R ditambah S. Nah, penyelesaiannya adalah 3 dikali matriks R, yaitu 1, 2, min 3, 5, ditambah 1, 0, 2, min 4. Sekarang tiganya kalian masukkan ke setiap elemen R. Jadi dikalikan jadilah 3, 6, min 9, 15. Tinggal kalian tambahkan, jadi jawabannya adalah 4, 6, min 7, dan 11. Lanjut untuk nomor 10. Yang nomor 10 itu adalah perkalian matriks 2 matriks berordo 2 kali 2. Oke, sama pengerjaannya yaitu 1 dikali 2 ditambah 2 dikali min 1, kemudian 1 dikali 3, 2 dikali 0, 3 dikali 2 min 1 dikali min 1, kemudian 3 kali 3, terus min 1 dikali dengan 0. Jadi kalian kalikan dulu, kemudian dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0,379. Untuk 2 kurang 2, kenapa di situ jadi min? Karena 2 dikali min 1 itu adalah min 2. Plus kali min, dia sama dengan min. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya nomor 11. Nomor 11 inverse matriks. Dari matriks berordo 2 kali 2 adalah, jadi ingat rumus matriks itu adalah 1 per determinan A dikali adjoin A, di mana determinan itu adalah diagonal utama dikurangi diagonal samping. Langsung saja 1 per 3 kali 2 itu diagonal utamanya ya, dikurangi 1 dikali 5 itu adalah diagonal samping. Adjoinnya ingat, untuk diagonal utamanya kita pindah posisi, yaitu 3 menjadi 2 dan 2 menjadi 3. Untuk diagonal sampingnya tidak perlu pindah posisi, tetapi kita tambahkan dia menjadi negatif-negatif. Diingat ya, sehingga 1 per 3 kali 2 itu adalah 6, dikurangi 1 kali 5 adalah 5. Dikali lagi 2 min 1 min 5, 3. Sekarang 6 dikurangi 5 adalah 1. 1 dibagi 1, 1 dikali 2 min 1 min 5, 3. Jawabannya adalah 2 min 1 min 5, 3. Lanjut. Nomor 12. Wah, nomor 12 kita sudah masuk ke trigonometri, di mana ini adalah penjumlahan dan selisih dua sudut. Nomor 12. Nilai dari sin 75 derajat adalah, ingat, kalian harus ingat 5 sudut istimewa, yaitu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kenapa kalian harus ingat sudut-sudut istimewa itu besarnya?
karena itu yang akan kita pakai untuk mencari nilai yang tidak termaksud dari sudut istimewa. Seperti sin 75 derajat ini, dia sama dengan sin 45 derajat ditambah 30. 45 termasuk sudut istimewa, 30 juga. Ketika kita gabungkan maka dia menjadi 75 derajat. Kemudian masukkan ke dalam rumus sin. Itu ada di buku modul atau LKS kalian ya, bisa dilihat di halaman-halaman depan. Nah, jadi rumus sin itu ada sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Nah, A itu adalah 45 derajat dan B-nya adalah 30 derajat. Ingat di sini ada beberapa yang salah kemarin. Jadi dalam menyelesaikan trigonometri dua sudut ini, kalian sudut yang pertama yang harus kalian tulis adalah sudut terbesar baru yang terkecil ya. Kayak 45 dan 30, 45 dulu, jangan 30 baru 45. Gitu konsepnya ya. Sekarang kita sudah tahu sin 45 cos 30 ditambah cos 45 dikali sin 30, tinggal kita ganti aja angkanya dengan nilainya. Jadi nilai sin 45 adalah setengah akar 2 dikali cos 30 itu adalah setengah akar 3 ditambah cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2 dikali sin 30 adalah setengah. Sekarang setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Kemudian akar 2 dikali akar 3 itu adalah akar 6 ditambah setengah dikali setengah adalah 1/4. Karena akar 2-nya sendiri makanya kita turunkan saja di akar 2. Karena biasanya jika di option pertanyaannya jawaban seperti yang di atas ini itu biasanya dibuat menjadi perkalian vektor, yaitu sama dengan 1/4 dalam kurung akar 4 ditambah akar 2. Jadi itu jawabannya. Selanjutnya nomor 13. Nilai dari cos 135 derajat adalah cos 135 derajat gabungan dari sudut istimewa yaitu 90 derajat ditambah 45 derajat. Lalu kita masukkan ke dalam rumus cos. Rumus cos itu adalah cos duluan ya. Cos A dikali cos B dikurang. Kenapa dikurang? Ingat konsepnya, jika cos ya muatannya adalah plus, maka dia ketika kita masukkan rumusnya maka dia kebalikan. Ingat ya, plus jadi min, min jadi plus. Kemudian dikurangi sin A dikali sin B. Cos A itu adalah 90 derajat, B-nya adalah 45 derajat. Tinggal kita masukkan cos 90 dikali cos 45 dikurangi sin 90 dikali sin 45. Cos 90 derajat adalah 0 dikali cos 45 setengah akar 2 dikurangi sin 91 dikali sin 45 adalah setengah akar 2. 0 kali setengah akar 2, 0. Ingat, semua bilangan jika dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Dikurangi 1 dikali setengah akar 2, yaitu setengah akar 2. Ingat, semua bilangan jika dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Karena 0 dikurangi setengah akar 2, jadi negatifnya itu adalah milik setengah akar 2 sekarang, maka hasilnya adalah min setengah akar 2. Lanjut, nomor 14. Nomor 14, dengan menggunakan rumus penjumlahan dua sudut, maka nilai dari sin 150 derajat adalah sin 150 derajat tergabung dari sin 90 derajat ditambah 60 derajat. Jadi bulan tekankan lagi, ingat, jika menggunakan rumus ini maka sudut istimewa yang terbesar harus di depan, yang artinya dia menjadi si sudut A. Jadi sudut A itu lebih besar dari si sudut
B ya. Sehingga kita langsung masukkan saja ke rumus seperti nomor-nomor sebelumnya, di mana sin 90 derajat itu adalah 1 dikali cos 60 setengah ditambah cos 90 0 dikali sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi 1 dikali setengah ditambah 0 dikali setengah akar 3 adalah 0, jadi sama dengan setengah. Gitu, paham ya? Kemudian nomor 15. Wah, kalau tadi kita disuruh masukkan ke rumusnya, kalau sekarang kebalikannya. Jadi dikasih uraian dari rumusnya, kita perkecil lagi. Jadi nilai cos 70 derajat dikali cos 25 derajat ditambah sin 75 derajat dikali sin 25 derajat. Kalau seperti ini soalnya, kalau cos dan sin itu rumus apa ya? Betul, itu adalah rumus cos. Sekarang karena rumus cos, ingat kalau rumus cos jika ditambah maka dia dikurangi. Betul, sehingga di situ sudutnya adalah 70 dan 25, tinggal kita kurangkan saja. Cos 70 dikurangi 25 adalah cos 45, cos 45 adalah setengah akar 2. Dia lebih simpel ya. Selanjutnya nomor 16. Diketahui di situ sin A dikali 2/3. Jika A sudut lancip, nilai sin 2A adalah, ini kita sudah masuk ke dalam sudut rangkap. Nilai sin 2 ini yang harus kalian ingat nih. Sin 2 itu rumusnya adalah 2 sin A dikali cos A. Kita tulis ulang, sin A itu adalah 2/3. Jadi di situ sudah ada sudut segitiga siku-siku. Karena rumusnya adalah sin A sudah kita ketahui yaitu 2/3, dan cosnya belum kita ketahui. Cosnya itu apa? Yaitu sisi samping per miring. Karena yang baru diketahui itu adalah sisi apa? Yang baru diketahui adalah kalau sin demi depan per miring, berarti 2-nya itu Y sama dengan 2 dan R-nya atau miringnya itu sama dengan 3. Tinggal kita cari, yaitu adalah sisi samping. Cara carinya adalah X sama dengan akar R kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat 9 dikurangi 2 kuadrat 4, berarti sama dengan akar 5. Di situ X-nya adalah akar 5. Jadi kita bisa tahu cos A yaitu samping per miring, berarti akar 5 per 3. Kita tinggal langsung masukkan ke rumus. Jadi sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. 2-nya kita turunin. Sin A adalah 2/3. Terus cos A-nya akar 5/3. 2 kali 2, 4 akar 5 per 3 kali 3, 9. 4 akar 5/9. Atau tulisannya bisa seperti itu ya, 4/9 akar 5. Jadi dia sama aja. Selanjutnya nomor 17, diketahui sin A sama dengan 1/4, nilai cos 2A adalah, nih kalau ini enak. Kalau cos itu ada 3 soal, ada 3 rumus ya. Dimana jika sin A yang diketahui, maka kita boleh langsung menggunakan rumus 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Jadi kita nggak perlu cari kayak sin tadi ya. Kita cari dulu sisi sampingnya, baru kita cari cosnya. Kalau ini bisa langsung kita masukkan ke rumus. Jadi ingat, untuk mencari cos 2A itu sama dengan 1 dikurangi 2 dikali sin 2A. Jadi sama dengan 1 kita turuni, dikurangi 2 juga kita turuni, sin kuadrat A. Sin itu adalah 1/4, karena rumusnya kuadrat maka kita kuadratkan. 1 dikurangi 2 dikali 1 kuadrat atau 1/2 sama dengan 1/4 kuadrat atau 4/2 itu sama dengan 4 kali 4 yaitu 16. Sehingga sama dengan 1 kita turunin dikurangi 2 kali 1 berapa? 2. 2/16. Sekarang
Cara ngitungnya adalah lihat 16 penyebutnya dulu. 16 kita kalikan dengan 1 yang di depan. 16 kali 1 berapa? 16. Dikurangi 2. Jadi 16 dikurangi 2 adalah 14. Karena di situ adalah per 16, maka jadilah 14 per 16. Ingat, kalau dalam option itu pasti yang diambil adalah angka yang paling yang paling kecil. 14 dan 16 bisa kita perkecil, sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2. 4 bagi 2 7, 16 bagi 2 8. Jadi hasilnya adalah 4 per 8. Jadi hasilnya adalah 7 per 8. Sorry ya. Selanjutnya nomor 18 itu nilai dari sin 120 dikali cos 30 dikurangi cos 120 dikali sin 30 sin cos. Cos sin itu rumus apa? Rumus sin, betul, pengurangan sin. Kalau dia pengurangan ya udah, ketika dirumusnya juga dia tetap pengurangan. Gitu ya. Jadinya karena di situ adalah 120 sama 30, langsung kita kurangkan saja. Sin 120 dikurangi 30 yaitu sin 90. Sin 90 itu berapa? 1. 19. Dengan menggunakan rumus selisih dua sudut, maka nilai sin 15 derajat adalah selisih. Berarti 45 dikurangi 30. Langsung masukkan saja rumusnya kayak nomor-nomor sebelumnya, yaitu sin 45 cos 30 dikurangi cos 45 dikali sin 30. Jadi tinggal kalian masukkan saja nilai-nilainya, maka hasilnya adalah 1/4 akar 6 dikurangi akar 2. Jadi Bu Wulan ingatkan lagi bahwa dalam rumus jumlah dan selisih dua sudut, untuk sudut A itu harus lebih besar dari sudut B. Jadi kalian harus taruh yang terbesar dulu sudut istimewanya, baru yang terkecil, jangan kebalik ya. Ntar jawabannya juga salah. Nomor yang terakhir yaitu diketahui cos A sama dengan 3/5 nilai sin 2A adalah, berarti rumus sin 2A kayak yang tadi ya, yaitu 2 sin A dikali cos A. Karena yang diketahui cos A, berarti yang kita cari itu adalah sinnya. Sin itu adalah depan per miring, yang baru diketahui itu adalah sisi sisi sampingnya 3 dan sisi miringnya adalah 5. Kita cari sisi depannya, yaitu r kuadrat dikurangi x kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 25 kurang 9, yaitu akar 16. Akar 16 adalah 4. Jadi kita bisa tahu sin A adalah depannya berapa? 4. Miringnya adalah 5. Jadi sin A adalah 4/5. Tinggal kita langsung masukkan ke rumus. 2 dikali 4/5 dikali 3/2. Sekarang 4 kali 3 adalah 12. 2 dikali 12 adalah 24. 5 kali 2 yaitu adalah 5 kali 2 itu adalah bukan 5 kali 2 ya, Bu Wulan salah tulis. Itu harusnya 3/5. Jadi 5 kali 5 adalah 25. Jadi yang betul adalah 24/25. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak penjelasan dari Bu Wulan. Semoga kalian lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi. Semangat untuk ujiannya besok. Semoga kalian mendapatkan hasil sesuai dengan usaha kalian, dan yang pastinya di atas KKM. Amin. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.